Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Tanah Tua. Cerita ini ditulis oleh LG Panacea. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Tanah Tua. Si pengung Maret 2015, keadaan mulai membaik. Aku mulai bekerja seperti biasa. Para tetangga terus memberikan semangat kepada diriku. Saat itu aku sudah mulai membiasakan diri. Pagi itu aku hendak menuju ke kebun. Namun tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan rumahku. Sepasang suami istri keluar dari mobil itu. "Bi Rumi," sapa seorang perempuan di samping pria itu. Ya, dia Revi Eka Dinata. Aku mengenal beliau jauh sebelum aku bekerja di rumahnya. Dulu aku bekerja di kantornya, namun semenjak aku menikah, aku memilih untuk berhenti bekerja. Aku kemudian memerintahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata maksud kedatangan mereka adalah untuk menawarkan pekerjaan kepadaku, yaitu mengasuh kedua anaknya. Singkat cerita, aku menerima tawaran itu. Lagian aku juga nggak bisa kalau hanya sendirian merawat kebun. Sebelum aku pergi bekerja ke rumah mereka, aku titipkan kebunku kepada adikku yang ada di kampung. Hari demi hari aku lewati di rumah itu, mengasuh kedua anak yang sangat aktif dan pintar. Kedua anak itu perempuan dan laki-laki. Bersyukur sekali mereka dikaruniai anak yang tampan dan juga cantik. Namun tuntutan pekerjaan kedua orang tuanya membuat anak-anak itu sering merasa tidak begitu diperhatikan. Aku selaku pengasuh mereka berusaha untuk selalu menghibur dan menemani mereka. Sekitar 3 bulan aku bekerja di sana, aku sudah sering merasakan hal ganjil di rumah itu. Tak hanya aku, kedua anak mereka juga sering mengeluh ada yang mengganggu dan lain-lain. Tapi tentu saja kedua orang tua mereka tidak begitu peduli. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, tidak sempat untuk percaya dengan hal seperti itu. Kala itu malam hari yang dibarengi dengan suasana dingin akibat musim hujan. Aku sedang menemani anak mereka bermain dan belajar di ruang tamu. Sang adik saat itu terlihat tidak begitu sehat. Ia mengeluh panas di badannya. Aku sudah membawa dia ke rumah sakit terdekat. Ibu dan ayahnya belum tahu, dokter hanya memberikan obat dan juga beberapa pantangan sebelum dia sembuh. Sebagai anak yang pintar, sakit tidak begitu menghalangi anak kecil itu untuk tetap bermain dan belajar. Ia masih memainkan puzzle miliknya hingga sesaat kemudian ia tiba-tiba tergeletak begitu saja. Aku sangat panik kala itu. Aku pikir dia hanya kejang-kejang akibat badannya yang panas. Namun dugaanku salah. Anak itu berteriak kencang, matanya memerah. Hidungnya keluar sedikit darah. Sang kakak menangis melihat adiknya. Aku berusaha untuk menenangkan sembari mengontrol anak itu. 5 menit berlalu, badan anak itu masih kaku. Suaranya serak, dia terus mencoba berteriak. Sampai akhirnya perlahan badan anak itu melayang di udara. Aku benar-benar panik melihat kondisinya saat itu. Dengan keyakinan aku membaca berbagai doa. Anak itu pun kembali sadar. Beberapa jam kemudian ayah dan ibunya datang. Aku mencoba bercerita pada mereka, tapi aku justru dibentak, dimarahi, dibilang tidak mengerti kondisi anak. Mereka menganggap itu hanya gejala sakit saja. November 2016. Kejadian-kejadian aneh tidak hanya berhenti sampai di situ saja.
justru terus berlanjut. Hanya saja aku dan kedua anak mereka yang merasakan hal ini. Ya, kami bertiga hanya bisa menyimpan cerita masing-masing. Aku juga terus mengajarkan pada mereka tentang keyakinan. Perlahan mereka pun mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang sering terjadi. Kesurupan tidak hanya 1 atau 2 kali mereka alami, tapi sering. Hal itu yang menyebabkan keduanya mudah sakit. 17 November 2016, Revi dan Andi pulang lebih cepat dari biasanya. Entah apa yang terjadi, mereka masuk ke rumah dengan cekcok dan adu argumen. Aku segera membawa anak-anak menuju lantai atas agar tidak melihat kedua orang tuanya yang tengah bertengkar. Malam itu kembali hujan. Anak-anak tidur di kamarku. Tepat pukul tengah malam terdengar suara ricu dari luar. Berhubung kala itu kamarku berada di lantai bawah, aku masih bisa melihat keadaan luar dari balik jendela kamar. Aku melihat sekelompok orang dengan jubah serba hitam mencoba membobol rumah. Aku ingat betul, mereka adalah kelompok yang sama persis dalam pembunuhan kepada suamiku. Mengetahui hal itu, aku membangunkan kedua anak mereka. Sang adik aku gendong karena saat itu ia masih sakit, sedangkan sang kakak ia sudah berdiri. Sebenarnya ia tidak mengerti mengapa dibangunkan tengah malam begini, tapi sebagai anak yang baik, ia menurut dengan perintah. Aku membuka kamar, kala itu Revi dan Andi sudah berada di tangga menuju ke lantai bawah. Nampaknya mereka juga mendengar suara ricu yang mencoba mendobrak kamar. Sang kakak berlari memeluk mamanya, sementara sang adik masih lemas di gendonganku. Andi memberi kode untuk kami agar segera keluar dan bersembunyi. Dengan cepat aku berjalan membawa anak laki-laki itu lewat pintu belakang. Tebasan parang mengarah ke leher Andi. Kepalanya langsung terjatuh dan menggelinding beberapa meter dari tubuhnya. Sementara badannya perlahan jatuh ke lantai. Tentu saja darah langsung mengalir deras membasahi lantai ruang tamu kala itu. Aku menutup mata anak laki-laki itu. Sungguh hal buruk jika ia melihat ayahnya meninggal dengan kondisi seperti itu. Aku semakin mempercepat langkah. Aku menengok ke belakang. Revi dan anak perempuannya tidak ada di belakangku. Aku bingung kemana mereka bersembunyi. Hingga mereka berteriak kencang saat pisau menusuk anak perempuan kecil itu. Sebelum menghabisi Revi, kelompok itu memperkosanya secara bergilir. Saat itu Revi tidak punya tenaga lebih. Sudah berulang kali ia berteriak dan mencoba melepaskan jeratan. Namun nihil, mereka lebih kuat dan banyak. Merasa semakin agresif perempuan itu, akhirnya sekelompok orang tersebut menusuk mata Revi dengan pisau. Seketika Revi menghembuskan nafas terakhir. Langkahku berhenti saat menyadari ada satu orang dari kelompok itu yang tiba-tiba menghadangku. Perlahan aku mundur dan berbalik arah, namun kakiku tergelincir dan terjatuh tersungkur ke tanah. Anak laki-laki yang aku gendong itu terjatuh. Ia menangis kencang. Aku mencoba menolong. Tebasan pedang kembali mengarah ke anak itu. Kepalanya terpental jauh dari badannya. Aku terus berlari bermaksud meminta pertolongan. Aku berhasil keluar dari pagar belakang. Kemudian aku berteriak di sekitar komplek. Tak perlu waktu lama, semua warga datang berbondong-bondong ke rumah kami. Saat itu mayat satu keluarga itu sudah ditumpuk di ruang tamu dengan sang istri yang masih keadaan setengah telanjang. Sungguh kejadian ini mengingatkanku kembali dengan pembunuhan suamiku. Aku benar-benar hampir gila dengan masalah hidup yang aku temukan saat ini. Sejak saat itu aku mengurung diri di rumah. Tetangga berulang kali datang untuk kembali memberiku semangat. Tetap saja batinku sudah terluka. Aku hanya keluar rumah untuk memenuhi panggilan polisi untuk menjadi saksi. Selebihnya aku tidak pernah keluar rumah lagi. Mobil terus melaju dengan kecepatan pelan. Amel dan Jessie terus menyimak cerita yang Birumi sampaikan. Keduanya merasa iba atas kejadiannya silih berganti menimpa Birumi. Mungkin jika mereka yang berada di posisi beliau.
Mereka tidak akan sekuat itu kehilangan orang terkasih dengan tragis, dan kejadian itu terulang untuk kedua kalinya saat Birumi bekerja menjadi pembantu rumah itu. Ya seperti itulah ceritanya. Saya lupa-lupa ingat karena emang sengaja saya lupakan. Amel menatap Birumi penuh kehangatan, mencoba menenangkan Birumi. Cerita yang begitu panjang membuat perjalanan tidak begitu terasa. Kini ketiganya telah sampai di rumah. Jesse memarkirkan mobil di depan teras, kemudian turun dan disusul oleh Amel dan Birumi. Birumi berdiri menatap arah rumah. Ia terdiam. Ingatan akan masa lalu perlahan masuk kembali. Jesse dan Amel menghampirinya, merangkul pundak dan mencoba memberikan semangat. Ketiganya lalu masuk ke dalam rumah. Tas aku ketinggalan di mobil. Jesse menepuk dahinya, lalu berbalik keluar menuju mobil kembali, sementara Amel mengantarkan Birumi ke kamarnya. Mau kemana ini, nak? Ke kamar bibi lah. Di mana? Di lantai 2, Bi. Masih ada kamar 1 tersisa. Enggak lah, nak. Bibi di kamar bawah aja, di kamar itu. Birumi menuju kamar depan. Amel menatap sejenak, mengingat kejadian-kejadian aneh di kamar itu. Tapi Bi, udah gak apa-apa, dari dulu Bibi juga di situ kok. Tapi serius Bi, kejadian aneh sering banget dari kamar itu. Udah gak apa-apa. Bukannya dia udah kamu usir tempo malam lalu. Amel, Bibi juga bisa melihat aura kamu penuh positif. Kamu pribadi yang baik sama halnya dengan kakakmu itu. Udah, gak usah dipikirin. Masih banyak hal yang harus kita pikirin di sini. Amel mengangguk. Birumi kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Kok masih di sini, Mel? Jesse menghampiri Amel sesaat setelah Birumi menutup pintu kamar. Birumi milih untuk tidurnya di kamar itu, Kak. Dulu beliau juga di situ katanya. Tapi kan kamu tahu. Udah gak apa-apa, Kak. Kita juga gak bisa maksa. Amel dan Jesse menaiki tangga menuju ke kamarnya. Mereka tidak melihat ada sosok perempuan yang sering muncul tengah berdiri di arah keluar pintu belakang. Sosok itu menyeringai di balik sinar cahaya matahari yang mencoba masuk melalui celah-celah kecil ventilasi di atas pintu. Tapi bukan itu yang harus diperhatikan. Ada sosok lain di belakangnya. Tepat sekitar 5 meter dari sosok perempuan itu berdiri sosok laki-laki menggunakan pakaian tidur. Sosok itu terlihat membawa kepalanya di tangan sebelah kanan. Ia menenteng kepala yang terus mengalirkan darah. Diangkatnya kepala itu, mata perlahan terbuka. Wajah dengan pucat pasi tiba-tiba memancarkan senyum tipis yang mengerikan. Pintu kamar Birumi terbuka. Kamar depan memang dekat dengan arah keluar pintu belakang. Birumi berdiri kaget melihat sosok itu yang masih ada di sana. Seolah sudah biasa, Birumi mencoba mendekat. Tapi sosok itu hilang seketika. Birumi mengelus dada lalu berjalan ke dapur untuk memasak. Perawakannya memang terlihat masih muda, padahal usia Birumi juga tidak jauh berbeda dengan ayah mereka. Dia juga piawai dalam memotong sayur dan juga bumbu-bumbu lainnya. Nampaknya memang sudah terbiasa dengan pekerjaan di dapur. Hari ini beliau memasak sop ayam dan juga membakar ikan yang ada di kulkas. Selesai memasak, Birumi kemudian membersihkan seisi dapur. Ia mengelap sisi-sisi yang basah karena air. Setelahnya beliau menyiapkan piring dan juga beberapa gelas di meja makan. Birumi sangat rajin. Ia tidak begitu suka dengan ruangan yang terlihat berantakan. Sebenarnya masakan yang beliau masak ini untuk makan malam nanti. Namun rasanya sudah tepat memasak di jam segini biar nanti malam tidak perlu menunggu. Setelah memastikan kondisi dapur sudah beres, Birumi berjalan menuju ke halaman belakang untuk membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Ia mengambil rumput-rumput kecil di sekitar bunga. Sebenarnya tidak terlalu banyak, kemarin juga sudah dibersihkan oleh Jesse.
Tetapi apapun itu bila terlihat kurang rapi di mata Bi Rumi, tetap saja akan beliau bersihkan. Udah di sini aja, Bi. Jessie datang sambil membawa buku bacaannya hendak dia baca di pinggir kolam. Oh, Nak Jessie. Ya, Nak, banyak yang masih kotor. Bibi istirahat dulu aja, Bi. Besok juga bisa kok. Jessie memerintahkan beliau untuk istirahat. Pikirnya perjalanan tadi membuat Bi Rumi lelah. Sudah, nanti saja Nak istirahat. Bibi juga nggak capek-capek banget kok. Ya udah, Bi, Jessie mau ke meja itu ya. Jessie beranjak menuju meja yang ada di dekat kolam, sementara Bi Rumi kembali membungkuk membersihkan rumput-rumput dan daun jatuh di sekitar bunga. Jessie membuka bukunya sesaat ia termenung mengingat perihal kekasihnya yang masih saja belum ditemukan. Tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana ia harus ikut mencari, sementara kondisi dia dan adiknya masih dalam situasi penuh teror. Tidak ingin terus terlarut dalam pikiran, Jessie membuka buku bacaannya. Ia juga menyeruput minumannya ia bawa dari dalam. Suara ketukan pintu terdengar pelan. Jessie masih tetap fokus membaca. Tidak lama setelahnya terdengar bel rumah. Jessie melirik Bi Rumi, nampaknya beliau hendak keluar. Biar Jessie aja, Bi. Jessie bangkit dari duduknya lalu berjalan menuju pintu depan. Siapa, Kak? Amel keluar dari kamar hendak membuka pintu. Jessie mengangkat bahu. Ia kemudian membuka pintu. Oh alah, Hadi. Hadi berdiri di hadapan Jessie sambil membawa seplastik buah. Kenapa, Di? Gak apa-apa sih. Cuma mau nganterin buah aja dari ibuku. Biasa kebanyakan, daripada busuk nanti. Hadi menyodorkan buah tersebut. Kak Hadi, Reno sama Bintang kemana sih, Kak? Lama gak lihat. Oh, mereka ada di rumah kok. Makasih banyak ya, Di. Repot-repot banget lu. Iya, Jess, santai aja. Hai Reno, Bintang. Amel berteriak melambaikan tangan ke arah gerbang depan. Hadi terlihat kaget. Ia langsung berbalik badan. Jessie mencoba mencari apa yang dilihat adiknya. Mana, Mel? Alah, mereka lari. Kenapa takut ke rumah ini sih mereka? Namanya juga ada kecil. Amel mendesis. Jessie malah merasa aneh dengan adiknya. Mendadak Hadi menatap satu bayangan di depan dia. Sedikit jauh dari jarak Amel dan Jessie, lebih tepatnya berdiri di ujung anak tangga. Hadi terdiam, matanya kosong. Amel dan Jessie saling tatap penuh keheranan. Gue balik dulu ya, Jess. Hadi langsung bergegas pulang, berjalan sedikit cepat. Jessie dan Amel tambah kebingungan. Aneh. Jessie berbalik untuk menaruh buah itu. Amel masih diam menatap ke depan. Ia yakin ada sesuatu dengan Hadi. Kemudian Amel menutup pintu dan menyusul kakaknya. Bi, masukin ini ke kulkas saja ya, Bi. Apa itu, Nak? Ini buah, Bi. Dikasih sama teman sebelah. Oh alah, ya udah bawa sini biar Bibi masukin kulkas. Mau sekalian Bibi potongin buah nanti malam? Enggak dulu deh, Bi. Tadi juga udah makan buah di tempat Bibi. Bi Rumi langsung mencuci buah-buahan tersebut. Setelah itu ia memasukkan kesemuanya ke dalam kulkas dan balik menuju kamarnya. Jessie dan Amel sudah berada di dalam kamar. Keduanya sibuk dengan ponsel masing-masing. Aneh gak sih, Kak Hadi tadi? Ya mungkin ada keperluan mendadak. Bukan masalah dia cepat-cepat baliknya, tapi tadi kakak perhatiin gak sih? Dia sempat natap ke dalam rumah. Mungkin perasaan kamu aja. Udah gak usah dipikirin, kakak mau tidur bentar. Udah sore, Kak. Amel menatap kakaknya tapi sudah tertidur. Kebiasaan. Amel melihat ke arah luar. Tak sengaja tatapannya mengarah ke rumah Hadi. Terlihat dua anak kecil tengah berlarian di depan rumah. Pasti itu Reno sama Bintang.
Reno dan Bintang menyadari tatapan Amel. Dari kejauhan keduanya melambaikan tangan ke arah Amel. Amel membalasnya dan mengajak untuk ke rumah. Reno dan Bintang menggelengkan kepala. Sesaat setelah itu mereka berdua menuju ke depan ke arah Amel. Amel memperjelas maksud Reno dan Bintang. Kedua anak itu kembali menggelengkan kepala. Mereka masih saja menunjuk-nunjuk ke arah Amel. Amel menengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kembali menatap ke arah Reno dan Bintang. Hilang, kedua bocah itu sepertinya sudah masuk ke dalam rumah. Amel berbalik badan, ia melihat kakaknya melayang beberapa meter dari tempat tidurnya. Amel terlihat sangat panik. Kak Jessie, Kak sadar Kak. Amel terus berusaha menarik kakaknya agar turun. Tapi tawa muncul dari mulut Jessie, terdengar bukan seperti suaranya. Siapa kamu? Jessie terus berteriak kencang. Badan Jessie terjatuh ke kasur. Ia bangun. Amel memberikan minum yang ada di meja. Jessie memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing di kepala. Kakak lihat sesuatu nggak begitu jelas. Udah Kak, itu nanti aja. Wajah Jessie mendadak pucat pasi. Ia bingung dengan keadaannya sekarang. Apa yang baru saja terjadi dengannya? Yang ia ingat, dia seperti berada di dalam mimpi. Tapi yang membuat Jessie berpikir kembali adalah sesuatu yang ada di mimpinya itu. Ia sempat melihat sosok wanita yang mencoba menyuruhnya untuk pergi. Namun Jessie sama sekali tidak mengingat wajah perempuan itu. Semakin ia mencoba mengingat, semakin kepalanya terasa pusing. Amel mandi dulu ya Kak. Jessie mengangguk. Amel berdiri mengambil handuk. Ia berjalan dan masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini ia tidak berniat untuk mandi lama atau menghabiskan beberapa album lagu seperti biasanya. Ia tahu waktu sudah sore, kondisi kakaknya juga masih terlihat lemas. Jessie berdiri memegangi kepalanya. Ia berjalan keluar dari kamar untuk ke dapur. Di tangga ia berpapasan dengan Bik Rumi. Baru aja Bibi mau manggil kalian makan. Nah Amel kemana? Masih mandi sebentar Bi. Menyadari wajah Jessie yang sedikit pucat dan terus memegangi kepalanya, Bik Rumi bertanya, Kamu kenapa nak? Entah Bi, tiba-tiba pusing aja. Mungkin karena tidur sore. Ya udah, yuk biar Bibi bantu turun, nanti kamu langsung makan aja. Bik Rumi membantu Jessie menuruni tangga dengan terus menggandeng tangan Jessie. Sesampainya di meja makan, Bik Rumi mengembalikan sepiring nasi dan juga sayuran untuk Jessie. Ini nak, dimakan dulu biar pulih lagi. Makasih ya Bi. Bik Rumi tersenyum. Tak lama kemudian Amel menyusul dari lantai atas. Ia duduk dan mengambil piring. Ayo Bi makan bareng. Loh, Bik Rumi belum makan. Ayo Bi makan bareng kami. Bik Rumi akhirnya duduk bersama mereka berdua. Anggap kayak rumah sendiri Bi. Kalau Bibi udah lapar ya makan Bi, nggak apa-apa. Iya nak, makasih loh. Santai aja Bi. Ketiganya melanjutkan makan malam dengan tenang. Sesekali mereka bercerita sambil tertawa. Bik Rumi nampaknya menjadi sosok baru dalam kehidupan Amel dan Jessie. Beliau mempunyai sifat yang asik dan tentu saja perhatian. Tidak ada perasaan takut lagi dalam diri mereka, meskipun hal-hal aneh masih saja mereka temukan. Setidaknya mereka tidak sendiri lagi. Setelah menyelesaikan makan malam, mereka bertiga membereskan meja makan dan dapur. Bik Rumi sebenarnya sudah memerintahkan mereka untuk kembali ke kamar saja beristirahat. Namun keduanya tetap ingin membantu Bik Rumi menyelesaikan pekerjaan. Setelah beberapa waktu meja makan kembali bersih, piring-piring juga sudah dicuci. Amel dan Jessie berjalan menaiki tangga menuju ke kamar. Begitu pula dengan Bik Rumi yang juga masuk ke dalam kamar. Lagi dan lagi sosok itu kembali muncul, kali ini dengan raut wajah yang penuh dendam.
Ia berdiri di sisi meja makan menatap ke depan dengan mata merah yang menyala. Tangannya nampak mengepal seolah menyimpan kemarahan terhadap seseorang. Tidak ada yang menyadari kemunculan sosok itu. Baik Jesse, Amel, dan Bik Rumi, mereka telah berada di kamar mereka masing-masing. Sosok itu berjalan pelan, kakinya melayang di udara. Di balak wajahnya yang muram, ada tetes air mata yang terus mengalir. Air mata yang awalnya terlihat bening kini sudah berganti dengan tetesan darah. Dia terus berjalan menaiki anak tangga, suaranya terus merintih kesakitan. Tangisan sosok itu memenuhi seisi rumah. Amel yang belum sepenuhnya tidur yang mendengar suara tersebut. Amel bangun. Dia duduk, kakaknya masih tertidur pulas. Awalnya Amel berniat untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali tidur. Ia tahu siapa di balik suara itu. Sementara di luar kamar, sosok itu berdiri di depan pintu kamar mereka berdua, membenturkan kepalanya hingga menimbulkan suara yang berisik. Ia terus saja menangis, merintih seolah meminta tolong. "Please jangan ganggu kami lagi," ucap Amel sambil menarik selimutnya. Tak diperdulikan, sosok itu masih berdiri di depan pintu. "Kalau kamu mau cerita, temui aku di lain waktu. Pergi sekarang." Amel kembali berbicara di balik selimut. Ia yakin suaranya bakal terdengar oleh sosok itu. Perlahan sosok itu membalikkan badan dan meninggalkan kamar mereka. Sampai pada akhirnya sosok itu hilang. Matahari pagi telah datang untuk menyapa. Sinarnya menyilaukan ruangan kamar saat Jesse menyibakkan horden putih di jendelanya. Ia berdiri sesaat, menatap ke arah luar. Nampaknya hari ini cuaca akan sangat cerah. Terlihat langit berwarna biru dan beberapa awan putih menutupinya. Jesse telah bersiap dengan seragam sekolahnya. Ia melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 6:30. Sudah saatnya ia segera turun ke bawah untuk sarapan dan berangkat menuju sekolah. Ia lantas mengakhiri lamunannya, berbalik lalu mengambil tas di mejanya. "Weh, bangun!" Jesse melemparkan sebuah bantal ke arah wajah Amel yang masih tertidur dengan pulas. Amel mengerjap. Ia menggerakkan badan dan menyingkirkan bantal yang menimpa wajahnya. "Bangun Mel, udah siang." Amel membuka mata. Ia duduk memandangi kakaknya. "Udah mau berangkat, Kak?" Jesse mengangguk seraya menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh. "Hari ini kakak mau berangkat sekolah. Kemarin juga udah banyak alasan kakak. Kakak rasa kamu gak perlu khawatir lagi. Ada Bik Rumi juga yang bakal di sini terus." Amel mengangkat bahu. Ia membuka selimut yang masih menutupi kakinya. Jesse berjalan keluar dari kamar. "Hati-hati." Amel bangkit dari kasur. Ia berjalan menuju kamar mandi untuk sekedar cuci muka. Diambilnya handuk kecil yang terletak di sambiran handuk dekat dengan pintu kamar mandi. Ia kemudian masuk ke dalam tanpa menutup kembali pintu kamar mandi. Amel berdiri menatap dirinya di depan kaca wastafel yang ada di dalam. Matanya terlihat seperti mata panda dengan lingkaran hitam di sekeliling. Mungkin ini adalah efek dari dia yang sering begadang. Tangannya mulai menyalakan keran air. Ia lalu membasuh wajahnya dengan kedua tangan. Berulang kali hingga ia merasa segar. Setelah itu Amel mengambil sabun cuci muka yang terletak tak jauh dari dirinya. Dikeluarkan cairan tersebut sedikit ke telapak tangan. Lalu ia basuh hingga muncul busa. Amel segera mengaplikasikan busa itu ke wajahnya. Ia mengusap perlahan sambil menikmati sensasi halus dari busa sabun muka tersebut. Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. Amel berhenti menggerakkan tangannya. "Kak." Amel melirik ke belakang mencoba memanggil kakaknya. Barangkali kakaknya masuk ke dalam kamar karena ada yang ketinggalan. "Kak Jesse?" Masih tidak ada sautan. Ada perasaan sedikit aneh. Amel mencoba menepis. Ia kembali menatap kaca untuk membasuh wajahnya.
Dengan gerakan cepat Amel membersihkan busa-busa sabun dari mukanya hingga sesaat tangannya berhenti ketika ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Amel lantas berbalik, kosong, tidak ada siapa-siapa. Deru nafasnya terdengar memburu, detak jantungnya mulai terasa cepat. Amel melihat ke sekitar, hanya ada dia di sana. Ia lalu menarik nafas dan berbalik menatap kaca kembali. Amel menelan ludah. Mengapa ia ada di sini lagi? Terpaut sangat dekat, sosok itu terlihat berdiri di belakangnya. Sosok yang sering kali ia temui kembali menjumpainya. Makin lama Amel tidak begitu takut dengan sosok itu. Justru ada hal aneh yang sosok itu ingin sampaikan. Amel terus menatap sosok itu. Wajahnya perlahan menampilkan sisi lain dari dirinya. Wajah yang awalnya seram mendadak berubah menjadi wanita cantik yang terlihat pucat dan sangat sayu. Amel tidak mengerti dengan kondisinya. Dulu ia pikir sosok ini sangat jahat. Ternyata di balik itu semua ada wajah cantik dalam dirinya. Kamu siapa? Dengan terus menatapnya dari kaca, Amel mencoba membangun komunikasi dengan sosok itu. Sosok itu tersenyum tipis, air mata perlahan jatuh membasahi wajah pucatnya itu. Amel merasa iba dengan dia, tapi Amel juga belum bisa berbuat lebih. Apa ada yang bisa aku bantu? Masih tidak ada jawaban dari sosok perempuan itu. Amel terus menatapnya dari balik kaca. Ia belum berniat untuk berbalik badan. Bantu aku menemukan anakku dan singkirkan dia. Tiba-tiba, kaca di hadapannya terdapat tulisan berwarna merah dengan kalimat seperti itu. Amel terdiam, ia menatap tulisan merah itu. Ia mencoba mengingat sesuatu. Jika memang itu permasalahannya, bisa jadi sosok ini adalah salah satu korban yang dibunuh pada saat itu. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Sosok itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia menangis. Rintihannya terdengar jelas. Kesedihan, dendam, penyesalan seperti terdengar bersamaan. Amel tidak bisa jika terus-terusan mendengarkan suara itu. Ia menutup telinga dengan tangannya, tapi rintihan itu terus memaksa masuk ke telinga Amel. Hingga akhirnya ia berbalik badan dan berteriak. Hilang, sosok itu tidak ada di sana. Suara itu juga hilang seketika. Nafas Amel semakin tak teratur, kepalanya pusing. Aku akan bantu kamu, tapi aku nggak tahu harus gimana. Amel berteriak di kamar mandi. Ia yakin sosok itu masih ada di sekitarnya. Apa yang dikatakannya benar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Amel memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing yang amat sangat. Amel tersungkur ke lantai, kepalanya terasa sangat berat. Tolong hentikan. Amel memohon agar sosok itu tidak mencoba untuk masuk ke dalam pikirannya. Sakit di kepalanya semakin terasa, pikirannya terus melayang kemana-mana. Nampak sebuah memori di masa lalu terlintas dalam pikirannya. Sebuah memori kelam tentang pembunuhan di rumah itu. Amel mencoba menahan rasa sakit di kepalanya. Ia memejamkan mata, perlahan ia terbawa ke sebuah masa lalu. Tepatnya beberapa tahun ke belakang saat pembunuhan itu terjadi. Nampaknya sosok itu mencoba mengajak Amel untuk melihat sisi kelam dalam hidupnya. Di sana, Amel melihat seorang ibu yang tengah menggendong anak perempuannya. Mereka berdua terlihat ketakutan bersembunyi di balik meja kayu ruang makan. Ibu itu terus memegangi anaknya, memeluknya dengan erat hingga seorang dari kelompok itu mengetahui mereka. Ia menarik wanita itu keluar dari balik meja. Sang anak terus berteriak memanggil nama ibunya. Tak tahan dengan hal itu, pria tersebut menusuk anaknya dengan pisau yang ia pegang. Sang ibu berteriak melihat anaknya penuh darah, begitupun dengan anak perempuan itu. Ia juga berteriak saat pisau kecil itu menembus perutnya. Ia menahan sakit. Ia merasakan apa yang anak itu rasakan. Amel meneteskan air mata. Matanya masih tertutup dengan tangan yang juga masih memegangi kepalanya.
Mencoba agar tetap fokus, ia kembali melihat memori masa lalu. Amel melihat wanita dalam pikirannya itu terus diseret keluar. Betapa kejinya mereka saat itu memaksa wanita itu untuk memuaskan nafsu mereka. Sekelompok yang menggunakan penutup wajah tersebut secara bergilir memperkosa ibu dari anak itu. Ia melihat wanita itu semakin pasrah dengan keadaan. Nampak gambaran kematian akan menghampirinya. Kelompok brutal itu tidak henti-hentinya menyiksa dan memperkosa wanita itu. Hingga akhirnya wanita itu berteriak kencang dan seorang dari mereka menusuk mata wanita itu dengan pisau hingga tewas. Miris. Sungguh miris. Amel tidak kuasa menahan tangis. Amel merintih kesakitan. Ia memohon agar sosok itu pergi dari pikirannya. Dia benar-benar tidak kuat melihat kejadian itu. Sampai pada akhirnya pikiran Amel kembali seperti biasa. Rasa sakit di kepalanya perlahan memudar. Amel membuka mata. Ia mengeluarkan kaki dan bersandar di tembok. Matanya menatap kosong, mencoba mengingat hal tadi. Sayangnya Amel masih belum melihat identitas dari anak itu. Ia tidak melihat wajahnya. Sekarang Amel tahu siapa di balik sosok perempuan yang dulu menghantui mereka. Ternyata sosok itu adalah korban pembunuhan 4 tahun yang lalu. Yang masih menjadi pertanyaan dalam diri Amel, mengapa sosok itu ingin bertemu anaknya. Apakah roh mereka terpisah yang membuat dia tidak tenang? Adakah dendam dari sosok itu untuk seseorang? Entahlah. Amel berdiri. Ia bangkit lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Wajahnya masih terlihat pucat. Matanya juga terlihat sembab. Setelah berganti pakaian, Amel keluar dari kamar berjalan menuruni tangga menuju lantai bawah. Pikirannya masih dipenuhi dengan gambaran tadi. Meskipun masih sedikit bingung, setidaknya Amel tahu ia harus mulai berbuat apa untuk saat ini. Nak, kamu belum makan loh. Tadi kata kakak kamu masih tidur. Iya Bi, baru mau sarapan. Itu udah Bibi siapin kok. Bibi mau nyiramin bunga dulu ya. Keduanya lalu berpisah. Amel duduk di kursi meja makan. Ia mengambil nasi sebanyak 3 centong, lalu menambahkan lauk dan juga sayuran yang telah Bi Rumi masak pagi tadi. Amel menyantap sarapan paginya dengan lahap. Sesekali ia melirik ke langit-langit dapur dan juga sekitar sambil mengunyah makanan. Terdengar suara seperti benda jatuh. Amel mengabaikan suara itu. Amel masih fokus dengan makanannya. Ia mendengar tapi tidak begitu memperhatikan. Amel memperhatikan gerakannya. Ia mendengar suara berisik dari tadi berasal dari kamar depan, kamar yang sudah ditempati oleh Bi Rumi. Amel sedikit lega. Ia semakin penasaran. Ditinggalkannya piring yang masih berisikan sedikit nasi dan juga lauk. Ia lalu berjalan perlahan mendekati kamar tersebut. Perasaan Bi Rumi ke belakang. Lantas siapa yang di dalam? Suara itu hilang saat Amel sudah berdiri di depan pintu. Ia mencoba mengetuk. Amel menengok ke arah suara. Bi Rumi berdiri di depan tangga. Oh Bi. Amel melepaskan tangannya dari gagang pintu. Kayak ada suara barang jatuh dari dalam Bi tadi. Oh itu biasa nak tikus. Bibi belum selesai membereskan kamar ini. Kalau kemarin sih emang Bibi nemu tikus. Bi Rumi berjalan mendekati Amel. Kamu gak usah khawatir, gak akan ada apa-apa dengan Bibi. Yaudah Amel lanjut makannya Bi. Amel berjalan kembali menuju meja. Sementara Bi Rumi masuk ke dalam kamar untuk mengecek suara yang dimaksud oleh Amel barusan. Amel mendesis mendengar ketokan pintu. Baru saja ia duduk. Siapa lagi ini? Ia berjalan menuju pintu, lalu memutar kunci pintu tersebut dan menariknya agar pintu itu terbuka. Pak Rahmat, ayo masuk Pak. Gak usah Neng, Bapak cuma mau ngasih ini oleh-oleh dari kamu kemarin. Amel menerima bingkisan yang diberikan oleh Pak Rahmat. Katanya udah ada pembantu di sini juga ya Neng. Iya Pak, buat bantu-bantu masak. Siapa Neng? Bi Rumi. Rumi? Iya Pak, kenapa ya? Enggak apa-apa.
Bapak kenal dia? Tentulah Neng, kan dulu di sini juga. Amel baru ingat Pak Rahmat kan memang sudah ada sejak lama juga di rumah ini. Meskipun gak full, ia hanya bantu-bantu nyiram tanaman dan juga kebun saja. Oh iya Ding ya. Ya udah Bapak pamit dulu ya. Pak Rahmat. Tiba-tiba Bi Rumi keluar dan memanggil namanya. Pak Rahmat berbalik kembali, menyapa Bi Rumi juga. Amel pergi meninggalkan mereka, membiarkan keduanya ngobrol. Barangkali mereka lagi temu kangen. Amel tidak bermaksud untuk mengganggu. Amel meletakkan bingkisan yang berisikan buah dan juga beberapa sayuran tersebut ke dalam kulkas. Setelahnya ia membereskan sisa makanan yang sebenarnya belum beres untuk dimakan. Lagian sudah tidak lapar untuk melanjutkan makan. Ia menatap ke arah Bi Rumi dan Pak Rahmat. Keduanya malah terlihat seperti kawan lama yang baru saja berjumpa kembali. Amel tersenyum melihat tingkah mereka yang nampaknya asik banget ngobrolnya. Beberapa saat kemudian Pak Rahmat pergi, Bi Rumi kembali masuk. Akrab ya Bi sama beliau? Tentulah nah, sudah selesai makannya. Udah kok Bi, Amel pergi dulu ya Bi. Amel melangkahkan kaki keluar dari rumah. Ia sebenarnya tidak ada tujuan, hanya ingin keluar saja. Kemarin-kemarin hidup dia penuh dengan ketegangan. Jadi hari ini ia ingin menikmati udara sejuk di sekitar komplek. Kak Amel? Dari kejauhan Bintang dan Reno menyapanya. Amel terlihat senang bisa bertemu mereka kembali. Ia berjalan cepat menghampiri kedua anak itu. Kakak bertemu mamaku? Tanya Reno dengan imut. Amel mengerutkan alis. Enggak, baru aja kakak keluar. Aku kira ketemu. Kak Amel mau kemana? Jalan-jalan aja tadi. Mana Kak Adi? Tadi pergi ke sekolah, katanya cuma bentar ngambil tugas saja. Ya udah yuk main. Amel mengajak mereka. Dia pikir daripada mereka berdua main sendirian, jadi ada baiknya ia menemani mereka juga. Ketiganya lalu berjalan menuju taman. Sesekali Reno si kecil yang sangat lincah merengek saat langkahnya tertinggal dengan langkah Amel dan Bintang. Ayolah Reno, cepat dikit. Aku masih kecil Kak. Aih kamu ini. Bintang gak boleh gitu ah. Udah biasa kok Kak, lagian Reno selalu bersikap seolah masih kecil. Meskipun tahun sudah berlalu, tetap saja aku akan kecil. Kau pun juga gitu, akan tetap seperti itu dan menjadi kakakku. Amel menatap keduanya sedikit bingung. Reno kalau bicara emang sering lantur Kak. Amel tertawa melihat tingkah laku kedua kakak beradik itu sama seperti dia dan kakaknya dulu. Mereka bertiga telah sampai di taman. Ketiganya lalu duduk di kursi sambil ditemani pepohonan yang sangat rindang dan juga sejuk. Kangen mama. Reno mengayunkan kakinya. Bintang menyenggol adiknya dengan tangan. Reno langsung menutup mulutnya. Lah, mama kalian kemana? Tadi pergi Kak ke warung beli bahan makanan buat Kak Adi. Nah kok Reno udah kangen aja? Kan aku udah bilang Kak Reno itu kalau ngomong emang suka ngelantur. Reno. Baik Amel, Reno dan juga Bintang mereka saling bercerita satu sama lain. Cerita tentang keseharian mereka selama di rumah. Sesekali Bintang menceritakan bagaimana Hadi bersikap pada mereka kalau di rumah. Cerita-cerita mereka juga diselingi tawa bahagia dari ketiganya. Posisi Reno yang paling kecil justru menjadikan dia sebagai bahan bercandaan mereka. Reno memang tidak marah, tapi nampaknya ia sedikit kesal dengan candaan mereka. Aku sudah menebak kalian di sini. Ketiganya menoleh. Hadi sudah berada di sana. Kak Hadi? Lihatlah mereka tertawa dengan menghina aku. Amel menutup mulut, begitu juga dengan Bintang. Keduanya saling tatap dan menahan tawa. Bocah kecil itu ternyata merasa kesal dari tadi. Makanya jangan kecil terus.
ucap Hadi sambil tertawa dan berjalan mendekat ke arah Amel dan Bintang. Reno yang awalnya mengira Hadi bakal membela, justru sebaliknya. Wajah imut itu terlihat menyimpan rasa kesal. Wajahnya sedikit memerah dengan tatapan tajam ke Amel dan Bintang. "Ayo sini." Reno duduk di bangkuan Hadi, namun tetap saja ia menjadi bahan candaan mereka semua. Justru musuhnya saat ini bertambah satu, Hadi. Tidak peduli dengan ekspresi kesal Reno, mereka justru semakin gemas dengan bocah kecil tersebut. "Coba aja ada mama di sini," ucap Reno. Hadi menatapnya. Jessie membuka pintu rumah sembari menenteng tas sekolahnya. Ia kemudian masuk ke dalam. Duduk di kursi ruang tamu. Rumah nampak sepi. Berulang kali Jessie melihat ke sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Kemana mereka? Ia menyandarkan kepalanya di kursi. Wajahnya menatap ke atas, memandang lampu putih yang terlihat sudah berusia tua. Hari ini Jessie memang pulang lebih awal, jadi dia memutuskan untuk langsung pulang saja ke rumah. "Amel?" Jessie mencoba memanggil adiknya, barangkali dia ada di dalam kamar. Berulang kali Jessie berteriak, tapi tidak ada sautan dari Amel. Mungkin adiknya sedang berada di luar. Bi Rumi juga tidak terlihat di rumah, tapi Jessie yakin mungkin beliau sedang berada di halaman belakang atau paling tidak sedang belanja ke pasar. Jessie kemudian memejamkan mata. Percikan cairan jatuh tepat di tengah-tengah dahi Jessie. Ia membuka mata, duduk tegak dan mengusap dahinya dengan tangan. "Darah." Jessie mendongak ke atas. Tidak ada atap yang terlihat bocor. Ia kembali memastikan cairan itu, menciumnya. Amis. Ya benar, itu adalah darah. Lalu dari mana darah itu? Dia kembali menengok ke kanan dan kiri, memastikan bahwa benar hanya dia yang ada di ruangan itu. Jessie kemudian bangkit dari tempat duduk. Ia hendak berjalan menuju tempat cuci piring untuk mencuci tangan dan juga membasuh dahinya yang terkena cairan darah tersebut. Langkahnya terhenti saat suara itu terdengar dari kamar depan. Jessie membalikkan badan, berjalan menuju kamar Bi Rumi yang juga terlihat sedikit terbuka. Bau sedikit amis mulai menyebar keluar. Ia mencoba menepis hal itu. Baginya sudah terbiasa dia mencium bau seperti itu semenjak tinggal di rumah ini. Perlahan kakinya mendekat ke arah kamar. Ia mengintip dari sisi pintu yang terbuka. Terdengar beberapa suara aneh di dalam kamar tersebut. Jessie mulai merasakan sesuatu yang ganjil terjadi di dalam kamar. Dengan keberanian dia menendang pintu itu sekeras mungkin. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada beberapa kardus dan juga baju yang baru saja diangkat oleh Bi Rumi. Jessie berdiri di depan pintu untuk beberapa saat, memandangi seisi kamar yang tidak ada apa-apa di sana. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Jessie berbalik arah meninggalkan kamar Bi Rumi. Ia mengambil tasnya yang masih di kursi ruang tamu, lalu menaiki tangga menuju kamar. Pintu kamar kembali tertutup dengan keras. Jessie menghentikan langkahnya. Ia menatap kamar itu. Suasana mendadak hening. Aneh. Jessie tidak ingin mencari tahu lebih dalam. Ia mencoba menepis, melanjutkan langkahnya untuk menuju ke kamar. Sekelibat ada bayangan seseorang melintas di belakangnya. Langkah Jessie kembali terhenti. Ia memutar badan melihat ke arah bawah. Masih tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan semakin aneh meskipun ia sudah terbiasa dengan kondisi rumah yang demikian. Tetap saja rasanya aneh jika siang bolong seperti ini masih ada saja mereka yang mencoba menampakkan diri. Tidak ingin berlalu lama, Jessie kembali mengabaikan bayangan itu. Ia mempercepat langkah. Sedikit berlari, ia membuka pintu kamar dan menutupnya kembali. Wanita berbaju putih bersih duduk tersenyum di tepi kasur. Jessie berdiri mematung. Ini adalah sosok yang sama yang pernah menampakkan diri sekilas di hadapan Jessie. Ya, sosok ini memang berbeda dari yang lainnya. Dia lebih bersih meskipun terlihat sayu. Jessie masih saja berdiri menatap. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang tengah ia lihat saat ini.
Dengan perasaan sedikit takut, Jessie membalas senyuman darinya. Sosok itu perlahan bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekat ke arah Jessie. Kamu siapa? Tidak ada jawaban. Sosok itu terus berjalan dengan wajah yang tersenyum ke arahnya. Tiba-tiba, Kak Jessie? Amel membuka pintu. Jessie menoleh. Sosok itu hilang. Namun Amel masih sempat melihat sekelibat bayangan sosok itu. Siapa dia, Kak? Jessie mengangkat bahu. Mereka berdua saling bertatap. Banyak banget yang harus kita selesaikan di sini. Apa kita mau pergi aja, Kak, dari rumah ini? Apa? Kakak yakin gak mudah buat kita lepas dari masalah ini? Iya sih, Kak. Apa kamu ada info lain, Mel? Info tentang apa, Kak? Tentang mereka yang sering kita temui. Ada, Kak, beberapa. Kita bantu mereka. Hah? Amel sedikit kaget dengan sikap kakaknya. Biasanya Jessie tidak mudah percaya dengan hal ini. Iya, tapi biasanya. Jessie melirik adiknya dengan tatapan tajam. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Membantu sosok yang tadi menemui kakak. Aku yakin dia adalah sumber dari segalanya tentang rumah ini. Kamu tahu siapa dia? Tahu? Aku sempat membaca artikel, sepertinya dia pemilik pertama rumah ini. Lalu apa penyebab kematiannya? Kayaknya itu yang harus kita temukan deh, Kak. Tapi kakak gak bisa berbuat lebih. Mata batin kakak udah terbuka sejak jauh hari. Jessie melirik kembali ke adiknya. Apa yang kakak lalui di rumah ini sejak kakak tinggal di sini? Perlahan kakak bisa melihat mereka, tapi apakah kakak siap untuk semua resiko? Kalau itu jalannya tidak masalah. Jessie tersenyum. Keduanya saling bertatapan. Keadaannya membuat Jessie memaksakan dirinya untuk percaya dengan hal-hal yang selama ini mereka temui. Ya, meskipun susah untuk dirinya mempercayai semua ini karena gak semua bisa diterima dengan logika. Namun dari adiknya, sekarang Jessie sadar bahwa tidak semua kematian itu dihendaki. Mulai hari ini mereka berdua akan mengupas sisi kelam di balik rumah putih ini. Mereka akan menyelesaikan teka-teki dan juga misteri yang sebenarnya sudah ditunjukkan oleh sosok-sosok yang sering banget mereka temui. Jessie akan mulai melupakan betapa jahatnya sosok yang pernah ia temui kemarin-kemarin. Fokusnya saat ini adalah membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk pulang. Amel pernah bilang padanya terkadang mereka hadir karena dendam yang membawanya. Atau mungkin ada beberapa persoalan yang belum mereka selesaikan. Ya udah deh kalau gitu, Kak. Amel mau mandi dulu. Amel beranjak pergi dari sisi Jessie yang mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Jessie melirik ke arah jam. Saat itu menunjukkan pukul 15:46. Tumben jam segini udah mandi. Gumam Jessie. Ia kemudian keluar dari kamar hendak menuju ke belakang sembari menunggu Amel selesai mandi. Langkah kaki itu perlahan menuruni tangga. Gesekannya cukup terdengar jelas. Jessie melihat Bi Rumi tengah sibuk di dapur memasak untuk makanan nanti malam. Tak bermaksud untuk mengganggu, Jessie langsung pergi ke halaman belakang. Di sana ia duduk menikmati udara sore bersama bunga-bunganya yang penuh dengan warna. Terlihat beberapa kupu-kupu bergantian turun untuk mengambil sari-sari manis yang terdapat di bunga tersebut. Mereka sangat cantik dengan sayapnya, berwarna dan penuh keindahan. Jessie mengambil ponsel dari sakunya yang menghidupkan data internetnya, kemudian membuka Instagram dan menjelajah timeline-nya yang dipenuhi postingan teman-teman sekolahnya. Mendadak Jessie menghentikan gerakan tangannya yang menggeser layar ponsel saat ia melihat postingan dari akun kelasnya. Rupanya admin sengaja mengupload foto lama mereka yang tengah bersama-sama. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Hanya saja dalam foto itu masih ada Miko di sana. Jessie menarik nafas perlahan, mengalihkan pandangan dari ponsel, kemudian menatap kembali ponselnya.
Rasa rindu dengan kekasihnya terasa lagi. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kedua orang tua Miko juga sudah mengikhlaskan atas kehilangan Miko selama ini. Sungguh ini adalah perjalanan hidup yang menurut Jessie paling aneh selama ini. Mengapa ia harus terjebak dengan kondisi yang seperti ini? Rumahnya masih penuh dengan misteri. Banyak sekali persoalan di rumah ini yang seakan tidak ingin Jessie dan adiknya pergi meninggalkan rumah tersebut. Sebenarnya Jessie yakin Miko masih hidup di sana, entah dalam kondisi apapun. Oh iya, tiba-tiba Jessie terpikir akan sesuatu. Selama ini ia belum bercerita kepada adiknya tentang hal ini. Ia yakin adiknya bisa membantu, setidaknya bisa membantu sedikit info tentang Miko. Namun dia juga ingat, masalah dalam hidup dia dan adiknya juga besar. Jessie kembali termenung. Ia menekan tombol kembali lalu mematikan ponsel tersebut. Jessie bangkit kemudian berjalan mendekati salah satu pot bunga yang terletak tak jauh dari dia duduk semula. Ia mengambil beberapa dedaunan yang jatuh ke tanah dan juga membersihkan rumput-rumput kecil yang tumbuh di antara bunga itu. Tepukan sebuah tangan ke bahu Jessie yang melihat ke belakang. Ternyata adiknya berdiri di sana. Cepet amat kamu mandi. Ini udah lumayan lama kak. Tadi udah habis 1 album juga. Celetuk Amel lalu berjalan duduk di kursi dan disusul oleh Jessie. Keduanya duduk berhadapan. Kamu bisa bantu kakak nggak? Bantu apa kak? Coba dong liatin foto dia. Jessie menyodorkan foto Miko ke adiknya. Ini kawan kakak yang hilang itu. Jessie mengangguk. Amel mencoba meraba foto pria yang terlihat putih dengan rambut pendek dan sedang memakai jaket kuning tersebut. Amel mulai merasakan sensasi berbeda saat ia menatap foto itu. Kepalanya sedikit pusing, pikirannya mulai terlihat sekilas tentang pria itu. Dalam pikiran, Amel melihat pria itu berada di satu tempat. Ia tidak bisa memastikan di mana tempat itu, pikirannya tidak begitu fokus. Hanya terlihat samar-samar, namun Amel yakin pria itu masih hidup.